again. Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga sehat selalu. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Diawali dengan doa. Baik, silakan Jos. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita bersatu dalam doa. Karena Bapa, kami Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Jos sudah memimpin dengan doa. Mari kita absen dulu. Bagaimana Audrey hari ini? Kurang 4 orang, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita masih melanjutkan tentang menganalisis teks pidato, ya, dengan pertama mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian nanti bisa memahami struktur pidato. Kalian juga bisa memahami kaidah kebahasaan dalam teks pidato, serta kalian bisa memahami isi teks pidato. Kemudian pada pagi hari ini, penilaian apa saja yang akan kita ambil untuk dasar penilaian kalian. Yang pertama adalah sikap, yang meliputi keaktifan kalian, disiplin, dan mandiri. Kemudian nanti ada pengetahuan, yaitu mengerjakan soal-soal, serta keterampilan, yaitu berpidato. Karena sebelum kita mengawali lebih dalam lagi, Bapak ingin memberikan sebuah motivasi untuk kalian. Apa yang bisa diambil sebagai pembelajaran untuk kita? Diadekin gitu, Pak. Terus Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Dari apa sih, dia kan nggak punya semangat ya, atau dia minder dengan kondisinya. Jadi semangat untuk melakukan sesuatu, terutama yang baru. Ya, jangan menyerah di tengah jalan dengan kondisi apapun. Baik, kita sudah mempelajari tentang apa saja? Ada struktur, kaidah kebahasaan, sama isinya, Pak. Bagus. Baik, kita mengawali kegiatan diskusi kita. Lalu kalimat pasif yang ada pada paragraf 3, kalimat 3, kalimat pengguna narkoba di negara kita pun didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Lalu kosakata yang motifnya ada pada paragraf 6 kalimat pertama, kata preposisi juga ada melalui oleh pada paragraf 3 kalimat pertama dengan paragraf 3 kalimat kedua. Lalu kalimat ajakan juga ada pada paragraf 6 kalimat pertama. Kesimpulannya, hasil analisis kaidah kebahasaan kami lengkap. Jadi hasil analisis isi teksnya itu tema itu ada, buktinya dari pencegahan penggunaan narkoba, begitu unsur fakta juga ada. Jadi kesimpulannya ini adalah isi pidatonya lengkap. Terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan hasil presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan atau diragukan dari hasil diskusi kelompok 2? Silakan. Saya mau tanya. Ya, silakan Jo. Kalau gitu tadi Pak, paragraf ketiga tuh masuk bagian apa ya? Tadi habis kayaknya nggak ada paragraf ketiga deh kalau saya. Langsung informasi di paragraf kedua sama keempat. Pak, ini boleh langsung dijawab, Pak, ini? Boleh, silakan. Itu kalau misalnya itu kan
bukan berarti paragraf 3-nya nggak ada, tapi kan yang informasi itu kan lebih ke informasinya loh. Kalau yang itu kan cuma informasinya doang. Kalau misalnya secara strukturnya semuanya itu pasti dari paragraf 2 sampai paragraf 4 masuk, tapi kan ini kan yang dilihatin kan cuma informasinya doang gitu loh. Kan ada juga yang bagian isi itu kan juga cuma informasinya doang gitu. Saya mau nanya dong, itu tadi katanya yang paragraf ketiga itu apa informasi ya? Yang tadi di bagian informasi itu kayaknya nggak kurang tepat buat masuk ke informasi nggak sih? Kayak Yang mana tuh? di informasi yang di bagian isi, yang kayaknya kalau menurut aku ya kayaknya yang masuk informasi itu ada di paragraf kedua. Tapi kan tuh kalimat pertamanya ada itunya tuh, ada pengantarnya. Di kalimat pertamanya kan ada seperti yang telah kita ketahui bahwa negara ini telah menemukan fakta baru yakni jumlah pengguna narkoba yang begitu besar. Itu kan pengantar dari pidatonya itu loh. Tapi itu termasuk informasi kan? Lebih tepatnya pengantar, soalnya itu kan tema dari semua pidatonya itu kan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia kan begitu besar. Nanti baru di isinya itu dijelasin gimana cara mencegahnya dan segala macamnya. Selain kegiatan-kegiatan sebelumnya. Iya, itu masuk isi juga kan itu. Itu masuk isi juga kok. Cuma kan ini kan yang di sini kan cuma buktinya aja kan, nggak buktinya kan misalnya contohnya itu kan ada di paragraf 2 sama ada di paragraf 4 gitu buktinya. Tapi bisa termasuk ke informasi juga nggak? Lebih tepatnya pengantar, soalnya itu kan mengantar semua pidatonya itu. Terus itu di temanya kayaknya lebih tepat penyalahgunaan narkoba aja deh daripada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Karena kan nggak semua paragrafnya ngomongin tentang pencegahan. Oke, tapi dari kesimpulan paragraf-paragraf itu kan semua paragraf penjelas yang selain dari pencegahannya itu kan ujung-ujungnya kan ditujukan untuk gimana sih supaya siswa itu nggak kena narkoba. Semua paragrafnya kan intinya itu. Baik, diskusinya seru ini. Mungkin ada yang lain untuk bisa menyampaikan hasil pendapatnya. Itu jadi kita ngomongnya itu kayak penyalahgunaan. Kayak penyalahgunaan narkoba itu lebih tepat ketimbang pencegahan penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi di sini kan di pidatonya itu kita bahas kayak cara mencegahnya. Jadi kalau misalnya cuma penyalahgunaannya doang, kayaknya kurang tepat gitu. Tapi kan nggak semua paragrafnya ngomongin tentang pencegahan kan? Iya, tapi kan itu kan nggak, meskipun ada yang paragraf yang nggak membicarakan pencegahan, tapi kan ujung-ujungnya kan paragraf itu kan menjelaskan kenapa sih kita harus mencegah penyalahgunaan narkoba gitu. Kayak misalnya untuk menjelaskan kenapa sih kita harus mencegah penyalahgunaan narkoba, karena di Indonesia itu penggunanya ada banyak, itu kan dijelasin di paragraf kedua ya. Terus kemudian di paragraf ketiga ada juga program-programnya, yaitu ya cara mencegahnya itu. Menurut Citra, setuju nggak dengan yang disampaikan oleh kelompok 2? Kalau menurut saya lebih setuju ke Audrey sih, karena nggak semuanya ngomongin tentang pencegahan. Tapi Tapi nggak kan semuanya yang di juga sini membahas penyalahgunaannya doang. Jadi kayak ambil, kalau menurut aku ya, kita kayak lebih bagus ambil ke intinya aja gitu. Jadi Bapak luruskan lagi ya, yang menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan atau pencegahan. Lebih dominan yang mana? Informasi yang disampaikan ini lebih dominan mengacu kepada penyalahgunaan atau lebih dominan kepada pencegahan? saya pencegahannya itu kan kayak ada di bagian yang dijelasin mengenai program-programnya. Terus juga yang ada dikasih tahu info tentang penyuluhan-penyuluhannya. Terus juga ya di bagian situ. Tapi kalau misalnya penyalahgunaannya tuh cuma dijelasin dampaknya yang ada di paragraf 2 itu. Terus juga di kayaknya itu doang sih Pak, kayaknya penyalahgunaannya.
cuma dijelasin dampak penyalahgunaannya. Kalau dari Baik. saya, Baik, berarti lebih mengacu kepada pencegahan. Pencegahan. untuk nomor 2. Apakah ada yang dipermasalahkan atau perlu didiskusikan? Silakan. Mau nanya, Pak. Oke, silakan Fanya. Yang kalimat aktif itu bukannya di paragraf 2 kalimat ke-1 ya, yang negara kita telah menemukan fakta baru. Boleh langsung jawab, Pak. Boleh, silakan. Tadi kamu bilang di paragraf 2 kalimat 1 itu kalimat aktif kan? Nah, kalau di kelompok aku tulisnya paragraf 4 kalimat 1. Yang kamu bilang paragraf 2 kalimat 1 itu benar. Cuma kita ketemu bukti lain di paragraf 4 kalimat 1. Bagaimana dengan kosakata emotif? Mungkin salah satu bisa menyampaikan emotif Ada, Pak. itu di mana? Itu kayak misalnya Itu kan ada, ada untuk itu marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Itu kan mempersuasif kita untuk menghindari dan menjauhi penggunaan narkoba gitu, Pak. Yang lebih bisa mengena kepada emosi pendengarnya apa? Atau bisa mengarah pada emosi menggerakkan hati yang mendengarkan atau yang membaca teks tersebut? Apakah dengan kata marilah? Atau ada Memberantas kata kayaknya yang bisa juga deh. Iya sih, Pak. Memberantas juga bisa, tapi kayaknya marilah deh. bagus. Apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari teks pidato tersebut? Pak, saya mau nyampein kesimpulan dari yang isi. Baik, silakan. Menurut saya kesimpulannya itu setiap teks pidato harus memiliki tema yang jelas gitu. Kayak tema itu sebagai garis besar atau gambaran kasar dari teks pidato tersebut. Lalu teks pidato juga harus didasari oleh fakta dan didukung informasi yang jelas dan sesuai sama temanya. Baik, bagus. Bagus, Satri. Kesimpulan yang diambil. Baik, berarti secara umum kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita pada hari ini adalah teks pidato itu harus meliputi struktur, pendahuluan, terus Isinya, Pak. isi, dan Penutup. penutup. Tidak lanjuti dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana menyusun teks pidato. Ya, untuk pertemuan berikutnya, Bapak harap kalian mulai bisa menyusun teks pidato. Manfaat dari pembelajaran kita dalam belajar pidato apa sih? Bisa belajar kayak mempersuasi orang gitu, Pak. Misalnya Iya, Pak. kayak di dunia nyata itu kan bisa kayak public Kita speaking buat gitu, ngomong Pak. di umum gitu. Bagus. Ya. Jadi kalau misalnya kayak di dunia kerja kita bisa presentasi atau mungkin bisa di kehidupan sosial sehari-hari bergaul sama teman kan juga perlu kadang-kadang mempersuasi orang gitu, Pak. Bagus. Nah, berikutnya setelah kita belajar sepanjang hari ini, mari kita refleksikan. Tadi ada manfaat yang disampaikan oleh Kenneth. Pembelajaran kita, tujuan pembelajaran, kalian bisa menarik sebuah kesimpulan juga. Kesimpulan bagaimana yang bisa membelajarkan kita semua bagaimana untuk menyusun sebuah teks pidato. Terima kasih kalian sudah bisa berdiskusi dengan saya, Bapak sampai bingung siapa yang terbaik karena semuanya pada baik hari ini. Sudah sangat keren. Artinya pembelajaran ini bisa kalian tingkatkan, kalian sudah antusias, itu suatu penghargaan yang besar yang bisa Bapak berikan buat kalian. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kalau begitu Bapak akhiri pembelajaran kita karena waktunya sudah habis. Bisa kita akhiri dengan doa. Silakan, Jen. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa-doa menurut kepercayaan masing-masing doa. Terima kasih Jennifer. Terima kasih buat kalian semua sudah belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia ini. Sukses selalu buat kalian. Semangat terus, jaga kesehatan ya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat Terima siang. kasih, Pak. Pak.